Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wandari dengan NIM 2343002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mesin Turing versus pushdown automata atau PDA untuk memenuhi tugas UAS teori bahasa dan automata dengan kode seksi 202123430025 dengan dosen pelampu Bapak II Permana STMT. Berikut adalah daftar isi mengenai pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat mesin Turing. Yang kedua, ada pengertian mesin Turing, cara kerja mesin Turing, contoh dari mesin Turingnya. Terus ada pengertian dari PDA, ada skema PDA, contoh soal dari PDA, dan perbandingan mesin Turing dan PDA. Pertama kita akan membahas mengenai sejarah mesin Turing. Sejarah mesin Turing atau mesin Turing ini diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing yang bernama lengkap Alan Matheson Turing. Berikut adalah gambar beliau. Merupakan seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki banyak kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose atau tujuan umum dari komputer tersebut. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Ini adalah contoh dari mesin Turingnya. Seperti inilah kira-kira mesin Turing yang digunakan. Dilansir dari ensiklopedia Britannica, mesin Turing merupakan perangkat komputasi hipotesis. Mesin ini memanipulasi berbagai simbol yang ada pada garis tape sesuai dengan tabel aturan yang dimilikinya. Selain itu, mesin Turing juga dapat diartikan sebagai mesin yang memiliki kemampuan perhitungan sejumlah kelompok alfabet. Mesin ini memiliki tab yang tidak terbatas. Hal ini memungkinkan mesin Turing untuk melakukan baca tulis, melakukan baca output dan menuliskan hasil membaca input dan menghasilkan output. Jadi sebuah mesin Turing dilengkapi dengan M besar dengan notasi formal sebagai berikut, yang mana M besar sama dengan Q besar, tanda sigma, yang seperti L ini adalah tanda gamma, yang seperti ini adalah tanda delta, terus ada Q0, ada B besar dan F besar. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai simbol-simbol ini. M besar merupakan mesin Turing, Q besar merupakan himpunan yang berhingga status mulai dari A, B, C atau Q0, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Yang dilanjutkan dengan simbol gamma merupakan himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. Yang mana B elemen dari gamma, yang B merupakan simbol blank. Dilanjutkan dengan sigma. Sigma merupakan simbol-simbol subset dari gamma termasuk dalamnya B. Dilanjutkan dengan delta. Delta merupakan fungsi pergerakan yang memetakan Q dikali gamma akan menghasilkan Q dikali gamma dikali L dikali R pangkat bintang. Dan Q0 elemen dari Q, yang merupakan Q0 adalah status awal. F elemen kecil dari Q, yang mana F ini adalah status akhir atau state akhir. Nah, dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing mengenal bahasa L, yang mana
dengan ketentuan 0 pangkat N, 1 pangkat N, dan N besar sama dengan 1 dapat ditulis sebagai berikut. Dengan formasi masih sama di slide sebelumnya, yang mana M mesin Turing dengan tupel Q besar, sigma, gamma, delta, Q0, B, F yang di dalamnya. Ini adalah contoh. Jika Q sama dengan himpunannya ada berupa variabel A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, dan pada gamma ada 0, 1, X besar, Y besar, B besar, dan pada sigma ada 0, 1, B besar, maka Q0-nya adalah A, sedangkan F atau state akhirnya adalah E, atau juga bisa disebut jadi epsilon. Maka tahap atau deltanya dengan variabel A0, maka akan menghasilkan B kecil, X besar, L besar, plus delta dari B kecil 0, maka akan menghasilkan B kecil 0, L besar, dan delta dari C kecil 0, maka akan menghasilkan C 0, L besar. Dan delta dari D kecil, Y besar, maka akan menghasilkan D kecil, Y besar, L besar. Delta dari A kecil, Y besar, maka akan menghasilkan D kecil, Y besar, F besar. Dan pada delta B kecil 1, maka akan menghasilkan C kecil, Y besar, L besar. Dan delta dari C kecil, X besar, maka menghasilkan A kecil, X besar, L besar. Dan pada delta D kecil, B besar, maka akan menghasilkan epsilon atau E kecil, B besar, R besar. Dan pada delta B kecil, Y besar, maka akan menghasilkan B kecil, Y besar, R besar. Dan pada delta C kecil, Y besar akan menghasilkan C kecil, Y besar, L besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja dari mesin Turing. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakan-gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi tersebut. Yang pertama ada berubah status, yang kedua ada menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Dan yang ketiga ada menggerakkan klik ke kiri atau ke kanan. Berikut adalah contoh dari mesin Turing. M akan digunakan untuk mengenali bahasa L, yang mana 0 pangkat N, 1 pangkat N, dan N besar sama dengan 1. Contohnya string L misalnya 01, 0011, 000111, atau 00001111, dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dalam algoritma berikut. Yang pertama, kita akan mengganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Berarti 0 paling kiri itu X. Yang kedua, kita gerakkan head ke kanan hingga dijumpai simbol I. Yang ketiga, ganti simbol I paling kiri menjadi simbol Y. Dan yang keempat, gerakkan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Dan geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Kembali ke langkah 1. Dan seterusnya. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, ini bukan I tapi 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan mesin Turing atau dilambangkan dengan M tidak berhenti
atau looping. Berikut adalah contohnya. Jadi di sini key-nya ada A besar, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, dan gamanya ada 0, 1, X besar, Y besar, B besar, dan sigmanya ada 0, 1, B besar, kinonya ada A, F, atau final state-nya ada epsilon, dan fungsi transisinya atau deltanya dimintakan oleh tabel berikut. Jika pada variabel A kecil diinputkan dengan 0, maka akan menghasilkan B kecil, X besar, R besar. Dan jika diinputkan dengan 1, tidak menghasilkan apapun. Jika diinputkan dengan X besar, tidak menghasilkan apapun. Dan jika diinputkan dengan Y besar, maka menghasilkan D kecil, Y besar, R besar. Dan jika diinputkan dengan B besar, tidak menghasilkan apapun. Yang kedua, pada variabel B kecil, jika diinputkan dengan 0, maka akan menghasilkan B kecil, 0, R besar. Jika diinputkan dengan 1, maka menghasilkan C, Y besar, R besar. Jika diinputkan dengan X, tidak menghasilkan apapun. Jika diinputkan dengan Y, akan menghasilkan B kecil, X besar, Y R besar. Dan jika diinputkan dengan B, tidak menghasilkan apapun. Dan yang ketiga, pada variabel C kecil, jika diinputkan dengan 0, maka menghasilkan C kecil, 0, R besar. Dan jika diinputkan dengan 1, tidak menghasilkan apapun. Dan jika diinputkan dengan X besar, maka menghasilkan A, X besar, R besar. Dan jika diinputkan dengan Y besar, maka menghasilkan C, Y besar, R besar. Dan jika diinputkan dengan B, maka menghasilkan B besar. Pada inputan variabel D kecil, maka jika diinputkan dengan 0, tidak menghasilkan apapun. Jika diinputkan dengan 1 dan X juga tidak menghasilkan apapun. Jika diinputkan dengan Y, maka menghasilkan D kecil, Y besar, R besar. Dan jika diinputkan dengan B, maka menghasilkan epsilon atau E kecil, B besar, R besar. Maka komutasi string 001 oleh mesin Turing M dinyatakan dalam rangkaian deskripsi sebagai berikut. A kecil 0011, XB 011, X0 B kecil X11, XC 0 Y1, sampai seterusnya menghasilkan X besar, Y besar, Y besar, B besar, epsilon atau kecil. Maka diterima, maka mesin Turingnya berhasil. Dilanjutkan dengan pengertian dari PDA. PDA itu sendiri kepanjangan dari Push Down Automata, merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stok atau tumpukan. Stack ialah kumpulan dari elemen-elemen sebelumnya dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui tempat yang disebut dengan top of stack atau puncak stack. Prinsip pada stack adalah LIFO. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi put, sedangkan pemasukan elemen dalam stack dengan operasi push. Berikut adalah contoh dari stack. Yang pertama ada stack. Kita inputkan atau memasukkan stack ADE itu dengan top state. Jika dilakukan operasi pop, maka akan menjadi DE karena menjadi top state karena elemen A diambil pop atau dikeluarkan. Jika dilakukan operasi push atau diinputkan, maka kondisi stack akan menjadi kita input push B, maka stacknya menjadi BDE karena menjadi top stack karena dimasukkan elemen B. PDA itu tersendiri terdiri dari 7 tupel, yang mana M sama dengan Q, sigma, Q0, F, delta, gamma, 0, di mana Q merupakan himpunan hingga state,
sigma merupakan alfabet input dan gamma merupakan alfabet atau simbol state. Q0 merupakan state awal, yang mana Q0 itu elemen dari Q. Dan Z0 merupakan simbol awal state, yang mana Z0 elemen dari gamma. F himpunan state penerima. F termasuk himpunan dari Q tapi elemen dari Q tapi dia lebih kecil. Sedangkan delta merupakan fungsi transisi yang dalam perumusannya Q dikali dalam kurung sigma gabung epsilon dikali gamma, maka menghasilkan 2 pangkat Q dikali gamma pangkat bintang himpunan bagian dari Q dikali gamma pangkat bintang. Contohnya kayak gini. Delta Q0 A Z0 sama dengan Q0 A Z0. Delta Q0 A kecil A besar sama dengan Q1 epsilon. Yang mana keterangannya ini adalah proses push atau insert memasukkan dan proses pop atau delete atau menghapus. Kita lihat ini ada A kecil A besar maka menjadi epsilon, jadi dia terhapus. Dan ini kita lihat ada A kecil Z0 menjadi A besar Z0, maka dia di-insert atau dimasukkan atau di-push. Untuk state Q elemen dari Q kecil elemen dari Q besar, simbol input A kecil elemen dari sigma dan simbol state X elemen dari gamma, dan delta Q A kecil X besar sama dengan P alpha, berarti PDA berinteraksi ke state P dan mengganti X besar pada state dengan string alpha. Kedua, konfigurasi PDA pada suatu saat dinyatakan sebagai triple. 3. Q kecil X kecil alpha, di mana Q kecil elemen dari Q yaitu state pada saat tersebut, dan X kecil elemen dari sigma pangkat bintang yang mana bagian dari string input yang belum dibaca, dan alpha elemen dari gamma pangkat bintang yaitu state yang menyatakan isi state dengan karakter terkiri yang menyatakan top of state. Misalkan P kecil A kecil Y kecil X beta adalah sebuah konfigurasi di mana A kecil merupakan elemen dari sigma, Y kecil merupakan elemen dari sigma pangkat bintang, X besar merupakan elemen dari gamma, dan beta merupakan elemen dari gamma pangkat bintang. Misalkan pula deltanya P kecil A kecil X besar adalah Q dan gamma untuk Q elemen dari Q besar dan gamma merupakan elemen dari gamma pangkat bintang. Dapat dituliskan bahwa P kecil A kecil Y kecil X besar beta menjadi Q kecil Y gamma beta. Berikut adalah contoh dari PDA. Saya mengambil contoh PDA dari PDA yang mana PDA M sama dengan Q sigma gamma Q0 Z0 delta F. Pengen dalam polinom L-nya XC X pangkat T besar dan X elemen dalam kurung A dan B pangkat bintang, di mana X pangkat T adalah cerminan X yang bentuk Q besar sama dengan Q0, Q1, Q2, dan state akhirnya atau F-nya Q2, dan sigmanya ada A, B, C, dan deltanya ada A besar, B besar, dan Z0. Fungsi transisi delta terdefinisi melalui tabel di samping. Ada nomor state Q0 dan inputan AB, dan top state-nya Z0, A besar, B besar, maka hasilnya seperti ini. Dapat ditulis delta
Q0 A kecil Z0 menghasilkan Q0 A besar Z0. Mesin dengan konfigurasi ini merupakan state Q0 dan top state Z membaca input A akan menghasilkan konfigurasi menjadi state. Nah, ini ada juga selanjutnya ada nomor urut Q7 sampai 12, yaitu dapat ditulis delta Q1 A kecil A besar, maka akan menghasilkan Q1 epsilon. Dengan konfigurasi di atas yaitu state Q1 dan top state A membaca input A kecil. Dan ini dia merupakan proses push atau mendelete ini proses input atau insert. Sebagai contoh, perhatikan bahwa fungsi transisi nomor 1 yang ini yang dinyatakan sebagai ini. Pada tabel transisi tersebut dilihat bahwa pada state Q0 ini PDA akan menghasilkan push jika mendapat input AB, ya kan? Dan melakukan transisi ke state Q1 jika mendapatkan input C. Pada state Q1 PDA akan melakukan atau mendelete. Berikut adalah contoh dari PDA lagi, pengenalan dua string oleh PDA di atas. Ini adalah pengenalan dari tabel ini. Pengenalannya jika inputan variabel AB CA dengan Q0 AB CBA Z0, maka menjadi Q0 BCBA A besar Z0, karena ini adalah proses pub atau insert. Nah, dan ini juga proses yang lainnya, dan dilakukannya proses normal Chomsky-nya, maka akan menghasilkan Q2 epsilon Z0, dan maka prosesnya diterima, PDA-nya diterima. Dan jika seperti ini, jika ACB, variabel ACB, inputan ACB dengan Q0 ACB Z0 menjadi Q0 CB A besar Z0 dan Q1 B A besar Z0, maka ini adalah kondisi dari hal atau case atau ditolak. Dan pada proses delta 3, mungkin ini contohnya jika input AB Q0 AB Z0 dengan hasil Q0 B kecil A Z0 dan Q0 epsilon B besar A besar Z0, ini flash atau ditolak juga. Jadi yang ditolak itu ada 4, yaitu pada proses 1814, dan yang diterima itu ada proses 14, 9, 11, 10. Diterima. Jika prosesnya pada 8 atau 4, maka diterima. Penerimaan dan penolakan 3 string di atas dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, string A, B, C, C, B, A diterima karena tracking sampai di state penerimaan atau Q2, dan string A, B, C, B, A selesai dibaca. String yang belum dibaca sama dengan epsilon, dan itulah proses yang Q12 tadi kan. Dan string ACB ditolak karena konfigurasi akhir Q1 B kecil A kecil Z0, sedangkan fungsi transisi deltanya Q1 B kecil A kecil, jadi tidak terdefinisi. Terus yang ketiga, string AB ditolak juga karena konfigurasi akhir Q0 epsilon B A Z0, sedangkan konfigurasi transisinya delta Q0 epsilon B, jadi dia juga tidak terdefinisi. Berikut adalah ilustrasi graf fungsi transisi PDA di atas ditunjukkan melalui gambar berikut. Seperti inilah kira-kira bentuknya. Dari ilustrasi graf tersebut, fungsi transisi PDA di slide sebelumnya dapat disebutkan. Yang pertama, notasi P kecil A Y kecil X besar beta menjadi Q Y kecil gamma beta dapat diperluas menjadi P X alpha
menjadi bintang QY beta yang berarti konfigurasi QY beta dicapai melalui sejumlah 0 atau lebih transisi. Dan yang kedua, ada dua cara penerimaan sebuah kalimat oleh PDA yang masing-masing terlihat dari konfigurasi akhir sebagaimana penjelasan berikut. Jika M, Q, sigma, gamma, Q0, Z0, delta, dan F adalah PDA dan X elemen dari sigma pangkat bintang, maka X diterima dengan state akhir menerima X atau final state oleh PDA. M jika Q0, X, Z0 menjadi pangkat bintang Q epsilon alpha untuk alpha elemen dari pangkat bintang dan Q elemen dari A, X diterima dengan state hampa atau S achieved by empty state oleh PDAM jika Q0, X, Z0 menjadi pangkat bintang Q epsilon untuk Q elemen dari Q besar untuk Q kecil elemen dari Q besar. Setelah kita membahas panjang lebar tentang mesin Turing dan PDA, kita akan membandingkan mesin Turing dan PDA. Pertama kita akan bandingkan dari segi pengertian. PDA merupakan mesin automata diimplementasikan dengan state. Sedangkan mesin Turing adalah model komputasi teoritis untuk melakukan perhitungan matematis. Pita masukan pada PDA, pita masukannya hanya dapat dibaca, sedangkan pada mesin Turing, pita masukannya dapat dibaca dan ditulis. Jadi dia lebih unggul mesin Turing daripada PDA karena dia dapat ditulis juga. Yang head pada PDA hanya bergerak ke kanan, sedangkan head pada mesin Turing itu bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Pita pada PDA masukannya hanya berisi string masukan, sedangkan pita mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang ada pada pengaksesannya tidak dibatasi. Operasi push atau memasukkan atau insert dan pop mengambil kemendali. Terus pada PDA juga ada stack tumpukan root yang menerapkan konsep dari LIFO atau less in first out. Dan pada PDA ini memorinya tidak terbatas. Dan top of stack adalah pengambilan dan penambahan dari puncak state. Dan pada mesin Turing, memori pada pita array punya head yang bergerak ke kiri atau ke kanan untuk membaca input. Ada blank inputnya simbol pita array, inputannya ada string, outputnya ada string juga. Bagian paling kiri dan kanannya pita kosong diterima jika berhenti pada final state dan gambar tipe 0. Berikut adalah proses dari PDA. Kalau PDA itu yang pertama dimulai dari state awal, simbol inputnya, dan Z simbol awal state-nya. Transisi ke state berikutnya sesuai dengan fungsi transisi berdasarkan simbol input dan variabel di depan dari simbol state. Jika string terserap habis dan berhenti final state, maka diterima. Dan jika string belum habis dan fungsi transisi sudah tidak ada sesuai, maka tidak diterima. Pada final state itu adalah proses dari mesin Turing. Dimulai dari state awal sampai di transisi ke state selanjutnya berdasarkan fungsi transisi. Terus yang ketiga, head diganti sesuai fungsi transisi contohnya X dari A atau state awal menjadi B state selanjutnya. Yang keempat, bergerak ke kanan jika fungsi transisinya R, dan yang kelima, bergerak ke kiri jika fungsi transisinya L. Yang keenam, mesin Turing berhenti jika tidak ada lagi transisinya. Contohnya kayak gini, transisi dari Q1A misalkan Q2B kecil R besar. Dimana pangkat bintang Q1 transisinya menjadi Q2, head variable A diganti menjadi B, dan R right bergerak ke kanan. Itulah mengenai materi mesin Turing dan PDA, dan kita lihat perbandingan antara
PDA dan mesin touring. Semuanya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dan ada kualitasnya masing-masing. Tapi menurut Aisyah pribadi, mesin touring lebih unggul daripada PDA. Karena mesin touring ini yang tadi bisa ditulis dan dibaca, dan mesin touring ini prosesnya bisa bergerak hitnya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Pitanya bisa dibaca dan ditulis, sedangkan kalau PDA cuma bisa dibaca dan hitnya hanya bisa bergerak ke kanan. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.